Selamat pagi Bapak Ibu dosen semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ayumi Dinara dengan NIM 1211123120050. Saya dari Universitas Indonesia Membangun dan hari ini saya ingin mempresentasikan untuk UAS Psikologi Komunikasi saya. Langsung saja kita mulai. Untuk tema kampanye saya itu memaknai proses bukan sekedar nilai. Dan untuk sasarannya ini saya lebih mentargetkan untuk siswa remaja atau Gen Z yang mengalami tekanan akademik. Langsung aja kita mulai ke ringkasan kampanyenya. Kampanye ini bertujuan mengubah pola pikir siswa yang dari fixed mindset atau pola pikir statis menjadi growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Fokus utamanya adalah mengedukasi siswa bahwa kecerdasan itu dapat dikembangkan melalui usaha dan latihan, sehingga mereka tidak lagi merasa hancur ketika mendapatkan nilai yang jelek atau kurang gitu. Selanjutnya saya mau bahas mengenai tujuan komunikasi dan sasaran audiens. Untuk tujuannya itu saya bagi jadi 3. Saya mulai dari yang pertama itu yang kognitifnya, untuk mengedukasi konsep neuroplasticity atau otak bisa berkembang. Lalu afektif, mengurangi kecemasan dan mengubah sikap terhadap kegagalan. Lalu yang ketiga itu ada konatif, mendorong siswa untuk berani mencoba strategi belajar baru tanpa takut salah. Untuk sasaran audiensnya seperti yang tadi saya juga sempat bahas, yaitu untuk siswa sekolah menengah, SMA atau SMK di Indonesia yang terjebak dalam budaya berorientasi nilai angka. Selanjutnya saya mau bahas mengenai visualisasi pesan. Di sini saya sudah menciptakan poster, bisa saya zoom kembali saja. Oke. Kalau bisa dilihat ini tuh ada kata enggak gagal cuma belum. Visual ini itu menggunakan metafora sebagai otak itu seperti tanaman yang bisa disiram dengan usaha agar tumbuh rimbun, dan kontras warna biru ini tuh untuk menenangkan. Jadi dalam sisi growth mindset dan melawan sisi redup atau sisi fixed mindsetnya. Lalu selanjutnya saya membahas penjelasan teori psikologi komunikasi yang digunakan. Di sini ada 3, saya bahas dulu. Yang pertama itu ada disonansi kognitif yang dikemukakan oleh Leon Festinger. Kampanye ini bertujuan mengurangi perasaan tidak nyaman pada siswa yang merasa gagal dengan memberikan pemahaman baru ralat bahwa kegagalan adalah bagian dari proses. Lalu yang berikutnya itu adalah teori pembelajaran sosial atau Albert Bandara, menggunakan simbolisme label usaha sebagai bentuk modeling perilaku bahwa hasil diperoleh melalui tindakan nyata. Lalu yang ketiga itu ada the power of yet atau kekuatan kata belum. Secara psikologis itu memberikan persepsi bahwa kapasitas intelektual bersifat dinamis tapi bukan permanen. Selanjutnya adalah alasan pemilihan pesan dan media berdasarkan karakter psikologi audiens. Untuk pesan yang menggunakan bahasa gaul Gen Z seperti kata enggak, untuk menciptakan kesamaan identitas atau similarity, remaja itu cenderung lebih terbuka kepada pesan yang tidak menggurui. Lalu untuk medianya, media sosial bisa macam-macamnya, ada Instagram, TikTok, yang saya pilih karena merupakan lingkungan alami remaja, memudahkan interaksi dan memiliki referent power di mana pesan menyebar melalui lingkungan sebaya. Selanjutnya saya ingin bahas dampak psikologis yang diharapkan. Di sini ada 3. Yang pertama itu ada sikap. Siswa lebih menghargai proses belajar daripada sekedar menyontek demi nilai. Lalu untuk keduanya itu ada persepsi, mengubah pandangan terhadap kegagalan dari akhir segalanya menjadi peluang belajar. Emosinya itu berkurangnya tingkat stres dan kecemasan akademik. Selanjutnya saya mau bahas kelebihan dan keterbatasan strategi. Yang kelebihannya itu adalah sangat relevan dengan masalah kesehatan mental remaja saat ini. Visual menarik dan mudah dipahami, serta menggunakan pendekatan bahasa yang inklusif. Keterbatasannya adalah perubahan pola pikir atau mindset ini tuh memerlukan waktu yang lama dan konsisten. Pesan ini bisa terhambat jika lingkungan rumah atau sekolah seperti dari orang tua atau guru tetap menerapkan hukuman yang keras terhadap nilai rendah. Sekian untuk presentasi saya hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga pesan yang saya sampaikan bisa tersampaikan ke kalian semua dengan baik.